Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik, anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesabaran dan juga kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Kakak yakin, ya, Bapak yakin kalian di SD pasti pernah belajar tentang konsep gerak. Kita akan lanjutkan pada materi di SMP saat ini. Gerak lurus. Gerak lurus untuk di SMP ada di sini ada kompetensi dasarnya, ya. Sebelah sini juga ada indikator pencapaian kompetensinya. Baiklah, kita akan pelajari yang pertama terlebih dahulu. Gerak lurus sesuai dengan tulisannya, ya, itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Lintasannya bukan garis melingkar, ya, bukan juga garis yang parabola, begitu ya, dan sebagainya. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Selanjutnya kita akan bahas dulu tentang perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Ya, jarak dan perpindahan. Jarak ini sederhananya adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Ya. Sedangkan perpindahan jumlah lintasan yang ditempuh suatu benda dengan memperhatikan atau memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Ya. Sebagai contoh misalkan, ya, ada seorang siswa pergi dari rumahnya ke sekolahnya, ya. Dari rumah ke sekolah, ya. Lintasan antara rumah ke sekolah jaraknya adalah 2 km. Kemudian pulang lagi ke rumahnya juga 2 km. Berapa jaraknya dan berapa perpindahannya? Kita bisa lihat di sini, ya. Jarak tinggal dijumlahkan, ya. Dari A ke B ke A lagi, ya. 2 km ditambah 2 km sama dengan 4 km. Sedangkan perpindahannya dia memperhatikan, memperhitungkan arahnya, ya. Jika arah kanan kita kasih positif, jika arahnya ke kiri kita kasih negatif. Jadi 0 km. Apa maknanya 0 km? Maknanya adalah berarti Ahmad atau siswa tersebut tidak mengalami perpindahan. Berikutnya kita akan bahas tentang konsep kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan, ya. Kelajuan dan kecepatan ini memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah sama-sama satuannya adalah meter per sekon. Ya. Kelajuan, ya, ini berkaitan dengan jarak, ya. Jadi jarak yang ditempuh tiap satuan. Ya, jadi kalau dinotasikan atau disimbolkan, kelajuan adalah S per T, ya. V-nya adalah kelajuan, S-nya adalah jarak, T-nya adalah waktu. Sedangkan kecepatan ini berkaitan dengan perpindahan, ya. Jadi kalau kita simpulkan, kelajuan ini lambangnya V tapi dikasih tanda panah di atasnya sama dengan, nah ini ada segitiga dibaca delta, ya. Delta S dibagi dengan T. Delta S ini artinya perubahan posisi atau kelajuan atau perpindahan, ya. Nah ini cara menentukan atau membedakan kelajuan dengan kecepatan, ya. Sekarang kita masuk contoh, begitu ya.
contoh soal ya. Misalkan seorang atlet ya, dia berlari menempuh jarak ya, misalkan 100 meter ya, dalam waktu misalkan 25 detik ya. Seorang atlet berlari menempuh jarak 100 meter dalam waktu 25 detik ya. Berarti diketahui ya, biasa diketahui dulu jaraknya adalah 100 meter, kemudian waktunya adalah 25 detik atau sekon ya. Berapakah kelajuannya? Berarti yang ditanya adalah V-nya gitu ya. Berapa kelajuannya? Bagaimana cara menyelesaikannya ya. Tadi kita sudah pahami V sama dengan S per T gitu ya. Jarak dibagi waktu ya. Jaraknya 100, waktunya adalah 25, jadi sama dengan 4 meter per second ya. Selanjutnya Bapak akan bahas tentang GLB dan GLBB. Namun sebelumnya penting juga ini Bapak sampaikan tentang satuan ya. Jadi satuan kecepatan itu dalam SI ya, dalam internasional itu adalah meter per sekon ya, meter per sekon. Namun ada beberapa soal ya, di dalam buku-buku juga ada yang menuliskan atau membuat soal dalam satuan kilometer per jam. Jadi kalian harus bisa mengubah ya, satuan dari kilometer per jam menjadi meter per sekon ya. Bagaimana caranya? Perhatikan. Misalkan ada sebuah benda ya bergerak dengan kecepatan 36 km per jam begitu ya. Berapakah satuannya atau berapakah nilainya jika diubah dalam satuan meter per sekon ya. Mudah ya. Caranya adalah 36, 1 kilo adalah 1000 meter, jadi dikali 1000 ya. Sedangkan 1 jam adalah 3600 ya. Dari mana 3600? Karena 1 jam 60 menit, 1 menitnya 60 sekon. Jadi 60 kali 60 3600 ya. Dikurangi 1 nolnya dicoret ya. 02 dicoret, coret ya, tinggal 336 kali 10 berarti 360 dibagi 36, ini sama dengan 10 meter per sekon. Bukan ya. Berikutnya kita akan bahas tadi sebagaimana yang Bapak sampaikan di awal tentang GLB ya, dan juga GLBB. GLB ya, kalau dari hurufnya G-nya gerak, L-nya lurus, B-nya beraturan ya. Apa maknanya? Maknanya adalah gerak lurus ya, suatu benda. Nah ini dia ya, yang kecepatannya tetap ya, yang kecepatannya tetap, kecepatannya tetap ya, jadi tidak berubah ya. Misalkan ada seorang anak bersepeda ya pada jalan yang mendatar, tidak naik tidak turun ya. Detik pertama kecepatannya 2 meter per sekon, detik kedua 2 meter per sekon, detik ketiga 2 meter per sekon ya. Maka dikatakan anak tersebut mengalami atau melakukan gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena kecepatannya tetap ya. Adapun GLBB ini adalah gerak lurus berubah beraturan ya. Bedanya di sini ya. Kalau pada GLB kecepatannya tetap, pada GLBB ini adalah kecepatannya berubah
ya, kecepatannya berubah. Nah di sini perbedaannya ya, antara GLB dengan GLBB ya. Berubah di sini bisa semakin cepat, bisa semakin lambat. Kalau dia berubahnya semakin cepat, maka disebut GLB-nya dipercepat. Kalau berubahnya semakin lambat, maka disebut GLB diperlambat. Ya, contoh soal. Ya, akan kasih contoh soal. Ya. Misalkan ada sebuah mobil. Ya. Mobil ini ya, karena melihat lampu merah ya, ini mula-mula kecepatannya ya 15 meter per sekon ya, karena melihat ada lampu merah di sini ya, ada lampu merah gitu ya, nyala lampu merahnya, ternyata si mobil ini berhenti ya, mobil ini berhenti ya. Yang tadinya kecepatannya 15 berhenti ya, berhenti sini, memang lagi mobilnya gitu ya. Nah kalau berhenti berarti kecepatan akhirnya adalah 0 meter per sekon gitu ya. Nah dari mulai 15 sampai 0 ini waktu yang dibutuhkan ya, dalam soal ini misalkan 5 sekon begitu ya. Nah, pertanyaannya berapa ya percepatannya, tapi karena dia bukan semakin cepat melainkan semakin lambat, maka berapa perlambatannya ya, jadi berapa A nya gitu ya, kita jawab ya. Untuk mencari percepatan atau perlambatan ya, persamaannya adalah A sama dengan delta T dibagi dengan delta T gitu ya. Delta V ini artinya perubahan kecepatan, jadi bisa ditulis kecepatan akhir ya dikurangi kecepatan awal dibagi dengan selang waktu. Berapa kecepatan akhirnya? Di sini terlihat kecepatan akhirnya adalah 0 gitu ya. Ya, kecepatannya 0 ya. Jadi 0 dikurangi berapa kecepatan awalnya? 15 ya. 0 dikurangi 15 dibagi berapa waktunya? 5. Jadi dibagi nih 5. Nah, di sini kalau kita perhatikan 0 dikurangi 15 min ya, tulis ini min 15 dibagi 5 ya, sama dengan A nya adalah minus 3 meter per sekon pangkat 2. Nah, anak-anakku, nilai min ini artinya mengalami perlambatan ya, jadi perlambatan karena direm tadinya cepat, karena melihat lampu merah direm, perlambatan. Kalau hasil akhirnya dia positif, maka bendanya mengalami percepatan ya. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Nanti ada latihan soal di sini, silakan kerjakan di rumah ya, difoto dan dikirim nanti ke classroom. Sekian dari Bapak, lebih kurang mohon maaf. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat belajarnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.